kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita kali ini. Tetap kita dalam tema 3B, menyayangi tumbuhan dan hewan. Namun pertemuan hari ini masuk dalam subtema 4, yaitu menyayangi hewan, pembelajaran 1 dan 2. Oke? Nah, sebelum kita masuk dalam materi, Miss mau bertanya dulu tentang gambar ini. Nah, nanti Miss akan berikan gambar yang lain ya. Gambar ini apakah ini termasuk hewan liar atau hewan peliharaan? Nah, jawab ya. Lalu yang hewan ini termasuk hewan peliharaan atau hewan liar? Ayo. Yang ini termasuk hewan peliharaan atau hewan liar? Gambar ini termasuk hewan liar atau peliharaan? Kalau yang ini bagaimana? Termasukkah? Kalau yang ini? Termasuk hewan liar atau peliharaan? Ayo. Yang mana ya termasuk hewan peliharaan atau hewan liar? Nah, kita masuk hari ini tentang cara menyayangi hewan. Jika tadi Miss sudah infokan tentang hewan peliharaan dan hewan liar. Nah, kalau hewan liar itu adalah hewan yang hidup di alam bebas. Tadi contohnya ada harimau ya. Nah, sedangkan hewan yang peliharaan itu adalah hewan yang memang dipelihara manusia dengan berbagai tujuan. Yaitu mungkin diambil dagingnya. Contohnya tadi ada ayam, diambil telur, daging, dan kulit. Atau sekedar untuk hobi. Ada burung, ada ikan mas koki, dan yang lainnya. Nah, semua hewan, baik liar maupun peliharaan itu harus kita sayangi. Nah, bagaimana cara kita menyayangi hewan tersebut? Nah, cara menyayangi hewan, yang pertama hewan liar, yaitu dengan membiarkannya hidup di dunia bebas. Yang kedua peliharaan, yaitu dengan merawatnya, memberikan makanan dan minuman dengan secara teratur, membersihkan kandangnya, dan yang lain-lainnya. Di subtema 3 kita sudah belajar cara merawat hewan. Nah, bisa dipelajari atau dilihat kembali ya kalau lupa. Lalu bagaimana cara merawat anak ayam yang ada di halaman 133. Anak-anak Miss bisa lihat sekalian di bukunya ya. Halaman 133. Yang pertama, dibuatkan kandangnya dari bambu, bukan dari kardus. Ya. Nah, jika kesulitan membuat kandang ayam yang terbuat dari kawat atau bambu, dapat menggunakannya memang dari kardus. Tetapi lebih baik dibuatkanlah dari bambu. Contohnya kardus itu kardus bekas mie instan atau kardus yang lain. Tapi jangan memelihara anak ayam dalam satu kardus. Oke? Yang kedua, diberikan alas kandang agar sisa pakan atau kotoran tidak menumpuk. Nah, jadi ketika membuat kandang, buat juga alas kandangnya. Nah, alas berupa karton mungkin atau kertas koran, tapi diganti setiap hari ya. Agar apa? Agar sisa pakan atau makanan dan kotoran itu tidak menumpuk. Yang ketiga, diberikan pemanas lampu 4 watt. Nah, 4 atau 5 watt? 5 watt ya. Oke. Nah, dipasang itu. Kenapa lampu harus terus dinyalakan sampai ayam berumur 4 minggu? Karena apa? Karena itu menjadi alat pemanas bagi ayam sehingga bisa bertumbuh. Nah, yang selanjutnya makanan pur di mangkok kecil. Nah, dibuat makanannya dalam mangkok kecil. Nah, tapi ingat permukaannya dangkal ya. Periksa terus makanannya, jangan sampai kosong. Lalu ada tempat air khusus diganti sekali atau 2 kali sehari.
Jadi ada tempat air minum dengan menggunakan tempat air yang khusus. Ada itu dijual di toko-toko peternakan. Jadi menggunakan mangkok kecil dia dengan permukaan yang dangkal juga. Oke, ingat air minumnya harus diganti sekali atau 2 kali sehari ya. Lalu yang selanjutnya dipindahkan ke kandang yang lebih besar saat umur 2 bulan. Nah, jadi setelah umurnya 2 bulan anak ayam harus dipindahkan ke kandang yang lebih besar dan diberi makan tambahan lainnya. Mungkin sisa makanan di dapur, ada nasi dan yang lainnya. Oke? Oke. Ada tugas di halaman 132 dan 134 sampai 135, ayo jawab. Nah, itu dikerjakan ya. Menjadi tugas pertama kita hari ini. Lalu kita masuk dalam pecahan. Apa yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut berupa bilangan bulat. Ya. Contohnya bagaimana? Bisa dilihat di halaman 127. Ada contoh soal. Setelah memberi ayam peliharaannya, Danu disuruh ibu membeli tempe. Sebelum digoreng, ibu memotong tempe menjadi 4 bagian yang sama besar. Danu mengambil 1 dari 4 bagian tempe. Artinya Danu mengambil 1/4 atau 1/4. Bentuk tulisannya itu ya, lihat di halaman 127 atau di videonya. 1/4 yang disebut dengan pecahan. Nah, kalau contohnya tadi, pecahan 1/4 itu berarti pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah 1. Penyebutnya adalah 4. Begitu juga dengan 1/2. Pada pecahan 1/2, 1 itu adalah pembilang, 2 adalah penyebut. Begitu juga dengan 2/3. 2 adalah pembilang, 3 adalah penyebut. Pecahan 3/4. 3 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Jadi yang di atas itu pembilang. Angka yang di bawah setelah per itu adalah penyebut. Oke? Oke, kita masuk dalam contohnya. Ini ada di halaman 127. Bisa anak-anak Miss lihat pecahannya ya, di halaman 127. Nah, ini contohnya lingkaran ini. Kalau dia berbentuk gambar seperti ini, pembilang itu adalah daerah arsiran yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir itu disebut pembilang. Daerah yang tidak diarsir disebut penyebut. Oke? Nah, jadi yang diarsir itu disebut dengan pembilang. Penyebut yang tidak. Contohnya seperti ini. Nah, pembilang 1/4, jadi daerah yang diarsir atau diwarnain ada 1. Kalau misalnya 3/4 berarti daerah yang diarsir itu ada 3 gitu. Nah, penyebut itu jumlah semuanya. Jumlah semua gambarnya yang dibagi-bagi. Oke? Oke, Miss harapkan bisa mengerti ya. Nanti kalau kurang mengerti atau kurang paham nanti bisa tanyakan ke Miss kembali. Oke? Tugasnya di halaman 129 sampai 131, ayo berlatih. Nah, itu 129 itu hanya checklist saja. Checklist manakah yang menjadi 2 bagian yang sama atau yang menjadi 3 bagian yang sama. Ya. Sama dengan yang ketiga juga. Checklist. Nah, yang keempat itu menulis pembilang dan penyebut. Yang mana disebut pembilang dan penyebut. Tadi Miss sudah infokan ya. Yang kelima juga. Nah, kalau yang keenam itu dilihat bagian yang diwarnain berapa. Nah, contohnya A, ada 3 yang diwarnain. Ada berapa bagian semuanya? Seluruhnya ada 4. Berarti 3 dari 4 bagian. Lambangnya berarti berapa itu? 3, ingat. Yang diarsir itu adalah pembilang. Berarti selalu di atas. 3 di atas. Per. Penyebut itu di bawah atau bagian. Nah, 4 bagian berarti di bawah. Jadi lambangnya 3/4. Disebut atau nama pecahan 3/4. Oke? Oke, jadi dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan. Lalu di halaman 131 itu kita akan belajar tentang gambar teknik potong. Nah, gambar teknik potong ada langkah-langkahnya di buku atau di video.
ada 2 langkah-langkah yang bisa diperhatikan. Yang pertama, sebelumnya potonglah terlebih dahulu kertas warna merah dan hijau menjadi potongan-potongan kecil. Jadi anak-anak Miss siapkan kertas warna merah dan hijau kalau memang mau menggambar semangka. Tapi kalau misalnya mau buah lain, sesuaikan warna sesuai dengan buahnya, ya. Nah, jadi dipotong kecil-kecil dengan cara digunting. Atau dirobek juga bisa kecil-kecil. Nah, setelah itu anak-anak Miss membuat gambar buah semangka. Nah, atau gambar buah yang lain. Nah, lalu ditempel-tempel deh tadi kertas warnanya. Nah, ditempelkan sampai penuh gambar semangkanya. Nah, tapi ingat ada bagian yang berwarna merah yang ditempelnya. Terserah mau bagian kecilnya di sebelah mana. Oke? Oke. Jadi tugasnya ini nanti dikumpul ya. Tapi ingat tugasnya ini bukan hanya foto, tapi Miss mau tugasnya juga membuat video. Jadi dari cara membuatnya dari awal sampai selesai, gambar teknik potongnya divideokan dan dikirim ke Miss. Oke? Ini menjadi nilai praktek juga untuk SBDP nanti. Oke. Baik. Kita masuk dalam permainan saling dorong dan menarik di halaman 136. Nah, ada langkah-langkahnya ya. Gambar pertama ini adalah 2 anak melakukan permainan saling mendorong. Perhatikan langkah-langkahnya ada 5. Jadi nanti kalau ada misalnya top testnya pertanyaan, tuliskan langkah-langkah permainan saling mendorong. Nah, ada 5 ya. Lalu ini ada juga 2 anak yang melakukan permainan saling menarik. Langkah-langkahnya juga ada di sini ya. Nah, langkah-langkahnya ada di sini. Anak yang berhasil menarik yang ke-6 itu, langkah ke-6-nya anak yang berhasil menarik teman menjadi pemenang ya. Oke. Jadi perhatikan kembali atau lihat di bukunya di halaman 136. Oke, tugasnya selesai, dikumpulkan ke Miss ya. Jangan lupa dan sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye.